Ramainya cacian terhadap para tokoh dan bahkan juga pada ulama, bahkan juga pada para habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga berdampak kepada terpecah belahnya umat Islam. Persatuan Islam sudah tidak utuh lagi. Persilahkan narasumber kita untuk menyampaikan beberapa pertanyaan yang diiskali atau menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia pada saat ini. Monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati para jamaah, takriman wa tafdilan lakum, semoga kita semua senantiasa diberi maunah dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita pada malam hari ini menyampaikan hal-hal terkait dengan ramainya hoak dan juga ramainya cacian terhadap para tokoh dan bahkan juga pada ulama, bahkan juga pada para habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga berdampak kepada terpecah belahnya umat Islam. Persatuan Islam sudah tidak utuh lagi. Kemudian ini menyebabkan ketidakbaikan umat Islam untuk menggapai ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mulai dari hal yang pertama tentang hoak. Ada sebuah hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang paling parah mendapat siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lisan, atau dalam bahasa lain mulut. Ini adalah salah satu dari anggota tubuh kita, minal jawarih, yang paling parah nantinya mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, yu'adzabul lisan bi'adzabin lam yu'adzab bihi syai'un minal jawarih. Bahwa lisan itu nanti oleh Allah akan disiksa dengan sebuah siksa yang amat parah, di mana satu pun dari anggota jawarih yang lain tidak pernah disiksa seperti mulut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga mulut itu pun juga bertanya kepada Allah, fayaqulu ya Rabbi lima adzabtani bi'adzabin lam tu'adzib bihi syai'an minal jawarih. Ya Allah, kenapa engkau menyiksaku dengan sebuah siksa di mana satu pun dari jawarih tidak pernah engkau siksa seperti siksa tersebut? Maka dijawablah kila kharajat minka kalimatun tablughu masyariqal ardi wa magharibiha fasufika bihad dima wa ukhidha biha malul haram fantuhika biha farjul haram fawa izzati la u'adzibannaka bi'adzabin lam u'adzib bihi syai'an minal jawarih. Ini jawaban Allah. Jadi lisan bertanya kepada Allah, kenapa ya Allah engkau telah menyiksaku dengan siksa yang tidak pernah dipakai untuk menyiksa kepada yang lain? Kata lisan. Allah menjawab, karena darimu keluar kalimat yang menyebar mulai dari arah timur sampai ke arah barat. Mim masyariqil ardi ila magharibiha, di belahan bumi paling timur sampai belahan bumi paling barat. Gara-gara kamu lisan, yang seharusnya darah itu haram kemudian dialirkan. Gara-gara kamu lisan, uang yang seharusnya diambil semena-mena haram jadi terambil. Gara-gara kamu lisan, alat kelamin yang seharusnya tidak terjadi perzinahan jadilah perzinahan.
maka demi kemuliaanku, kata Allah, akan aku siksa kamu dengan siksa yang tidak pernah aku buat siksa kepada yang lainnya. Nah, ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan bagaimana pertanggungjawaban terhadap apa yang keluar daripada lisan. Nah, di mana hoak ini kan berita bohong, atau dalam bahasa Arab dikatakan kizib, atau bahkan dikatakan buhtan, atau bahkan dikatakan iftira. Iftira ini buat-buat sesuatu yang tidak, dikatakan iya, sesuatu yang seharusnya tidak begitu tapi menjadi begitu. Hal yang seharusnya begini tapi tidak begini. Ini adalah hoak. Hoak ini adalah kabar yang tidak baik, atau pemberitaan yang tidak semestinya, atau pemberitaan yang tidak sesuai kenyataannya. Itu namanya hoak. Itu paham saya seperti itu. Nah, hoak inilah yang menjadi penyebab siksa yang terparah yang ada pada lisan, karena biasanya disampaikan dengan lisan. Cuman zaman semakin canggih, hoak bukan hanya disampaikan oleh lisan, tapi diwakili oleh sebuah catatan, di mana catatan ini adalah mewakili lisan yang biasanya mengatakan. Itu pun juga hoak, tapi hoak versi jari jemari. Ada hoak yang disampaikan dengan lisan. Jadi hoak zaman ini adalah lebih umum daripada tempo dulu. Dulu semuanya disampaikan dengan lisan. Kemudian ada tulis menulis yang tidak benar, itu pun juga hoak. Oleh karenanya kita harus waspada terhadap pemberitaan-pemberitaan bohong, pemberitaan-pemberitaan yang tidak semestinya. Apalagi mohon maaf, sekarang lebih banyak malah mencaci maki kepada orang lain, mendamprat orang lain dengan sebab sesuatu yang tidak sesuai kenyataannya. Nah, itu juga hoak, itu namanya itu. Disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya begini. Sebelum menyampaikan hadis yang akan saya sampaikan ini terkait dengan pemberitaan, kadang-kadang kita itu adalah mencaci orang yang berbuat salah. Sebetulnya kita kalau melihat orang yang berbuat salah, itu bukan untuk dicaci. Kalau ada orang yang berbuat salah, itu bukan untuk dimaki-maki, tapi orang yang berbuat salah itu sesuai sabda Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Jadi harus dirubah. Bagaimana dia tidak berbuat mungkar, dirubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka fabilisani, lisannya mengingatkan bahwa itu adalah hal salah. Kalau tidak mampu, maka katakanlah itu salah, tapi dengan hati, fabiqalbi, itu adalah ad'aful iman. Ini kenapa tugasnya orang melihat salah itu bukan mencaci maki, apalagi makian itu lebih atau menambahi daripada berita yang semestinya. Misalkan masnya hanya memegang seorang perempuan, tapi pemberitaannya adalah sampai merangkul kemudian menciumnya. Wow, ini hoak ini namanya. Apalagi itu disebarkan kepada orang lain bahwa emasnya itu adalah berbuat seperti ini dan begitu. Ini adalah masuk kepada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man ayyara dzamba akhi, barang siapa yang mengungkap aib orang lain. Aib ini adalah orang kalau diungkapkan akan malu. Atau kalau sekarang apa namanya? Orang Jawa bilang ngece-ngece. Kalau orang bahasa Indonesianya ini gampangnya itu adalah membikin orang malu, itu adalah ayyaro, itu seperti itu. Jadi barang siapa orang yang mengungkap aib orang lain, dia nanti tidak akan mati, lam yamut hatta yaf'alahu, tidak akan mati kecuali dia telah melakukan seperti aib yang diungkapkannya. Oleh karenanya pelaku-pelaku hoak ini harusnya takutlah kepada siksa Allah, takutlah kepada apa yang telah dijanjikan ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang mengungkap, membuka aib orang lain itu tidak akan mati kecuali melakukan seperti apa yang telah diungkapkannya. Apalagi sesuatu yang tidak tapi diiyakan. Itu dalam bahasa umumnya di kalangan fuqaha secara lughat itu namanya qadzab. Qadzaf itu adalah menuduh sesuatu yang jelek kepada orang yang sebetulnya tidak berbuat jelek. Tapi secara syar'an di fikih dikatakan qadzaf itu khusus kepada perbuatan zina. Ada orang yang tidak zina dituduh zina, itu namanya qadzaf.
Tapi secara mutlak ala lughah, qadzaf itu adalah menuduh orang yang tidak salah dituduh salah. Pemberitaannya dibikin salah. Pemberitaannya dibikin jelek. Itu namanya qadzaf. Jadi dampak daripada lisan yang berkata bohong, yang memberitakan sesuatu yang tidak semestinya, ini bisa dikatakan qadzaf, ataupun bisa dikatakan kidib, bisa dikatakan buhtan, bisa dikatakan iftira. Malah gini, Sayyidina Ali itu pernah ditanyakan, ada 8 hal yang ditanyakan kepada Sayyidina Ali. Ya Ali karramallahu wajhah, ma athqala minas sama. Apa sebetulnya yang lebih berat untuk ditanggung oleh seseorang, untuk ditahan oleh seseorang daripada langit? Yang lebih berat daripada menahan langit ini apa? Kok umpama ada orang mampu mengangkat langit, yang lebih berat daripada mengangkat langit itu apa? Sayyidina Ali mengatakan, al-buhtan alal baroya athqal minas sama. Mengatakan yang tidak-tidak kepada orang lain, menuduhkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, memberitakan sesuatu yang tidak pernah dilaksanakan oleh orang lain, itu namanya buhtan. Alal baroya athqalu minas sama, itu lebih berat daripada harus mengangkat lebarnya dan besarnya langit. Nah, ini yang telah diungkapkan terkait dengan apa namanya hoak. Jadi paham saya, orang melakukan hoak itu sangat besar tanggung jawabnya, di mana secara khusus lisan sudah dijelaskan, tidak pernah dari anggota tubuh kita mendapatkan siksa yang lebih parah daripada lisan. Seperti tadi yang disabdakan oleh Rasulullah, itu bahwa lisanlah yang mendapatkan siksa yang paling parah di antara anggota tubuh kita dalam melakukan dosa. Itu adalah paling besar adalah lisan. Nah, itu mungkin terkait dengan hoak itu, Mas. Untuk menyikapi penyebaran berita-berita hoak, kita sebagai umat Islam atau bangsa Indonesia, apa yang harus kita lakukan? Sebetulnya begini, untuk menghindari pemberitaan yang tidak-tidak, atau katakanlah pemberitaan hoak, ada kata simpel ya, saya pernah dengar dari teman saya cuman jiplak saja bahasanya, saring sebelum share. Jadi disaring sebelum sharing. Jadi sebelum disebarkan itu harus disaring dulu. Hanya begini, sekarang orang yang mau menyaring pemberitaan bohong ini siapa? Orang sudah tidak memikirkan bohong atau tidak, yang penting tujuannya sudah didapati. Kalau di angan-angannya seperti itu, maka pemberitaan apapun seperti orang benci lah, Mas. Jadi kalau orang benci, wa ainur ridho an kulli aibin kalilah, kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Jadi orang itu kalau memandang orang lain dengan pandangan ridho, maka setiap kejelekannya akan sirna. Akan tetapi kalau memandang orang lain dengan pandangan kebencian, maka sebaik apapun itu akan menjadi sesuatu yang hina. Coba bayangkan, kita mau melihat siapa. Kalau bukan golongan kita, maka kita akan memberitakannya dengan jelek. Ada seorang mertua yang memang benci sama menantunya. Menantunya bawa ayam panggang, dia pasti bilang, ini apa lagi yang dia mau? Ini pasti ada udang di balik batu. Padahal dia murni mau memberi kesukaan mertua. Tapi kenapa? Karena memandangnya dengan kacamata kebencian. Aina sukhti tubdil masawiyah. Orang bawa ayam panggang dikira membawa pedang. Ini mau membunuh saya, padahal dia bawa ayam panggang. Nah, begitulah. Makanya kalau menyaring hoak, ini saringannya harus betul-betul syariat. Kalau disaring dengan syariat, tatanan dari Allah Subhanahu wa taala, kriteria-kriteria orang berbicara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sesuatu, maka ini pastinya nanti akan disaring semua. Ini benar apa enggak ya? Kalau sekiranya sesuatu yang benar pun kalau menyakiti orang lain itu tidak boleh. Itu namanya ghibah. Orangnya tidak ada, kita membicarakan orang lain, padahal itu benar memang begitu, tapi membuat sakit hati dia. Oh, itu tidak boleh, itu namanya ghibah. Kalau tidak, tapi dibilang iya, itu bukan ghibah namanya. Ghibah itu tidak seperti itu malah buhtan, lebih parah lagi itu sebetulnya. Makanya al-buhtan alal baroya, bikin-bikin berita kepada manusia itu athqalu minas sama, seperti yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi. Jadi saya kira
kalau ingin selamat biar tidak menyampaikan hoak, orang itu memang harus mempunyai saring yang baik, ditata dengan aturan Allah bagaimana dan apa yang perlu dibicarakan. Kita kan sudah tahu. Kita tinggal melihat orang yang mengatakan sesuatu yang tidak penting, lebih-lebih bikin-bikin berita atau pernyataan. Kita kan sudah pernah dengar ada kitab kecil yang merangkum 40 hadis. Namanya kitab apa itu namanya? Hadis Arba'in, ya kan? Arba'in Nawawi itu mencantumkan 40 hadis. Di situ ada satu yang tercantum, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk orang Islam itu bisa dikatakan baik kalau dia sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Jadi membicarakan sesuatu yang tidak penting, kalau dia berbicara sesuatu yang tidak penting berarti dia Islamnya tidak baik. Jadi kita bisa lihat, makanya siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikan, itulah bisa kita ketahui bahwa orang itu adalah pembikin berita-berita bohong atau kita sebut dengan yang namanya hoak. Nah, demikian itu. Jadi harus disaring dululah biar tidak menyampaikan berita-berita bohong, begitu. Sementara pada saat sekarang sangat gencar berita-berita tentang politik, karena pada saat sekarang ketepatan tahun politik. Iya. Hal ini sangat mudah bagi umat Islam atau bangsa Indonesia menyebarkan berita-berita tentang politik. Nge-share sana, nge-share sini, hingga dampaknya juga pada ulama kita. Dikatakan ulama kita sebagai penyebar hoak. Sebetulnya begini, ini terkait karena kurangnya akhlak, kurangnya tata krama, karena tidak punya etika yang diatur oleh agama. Sebetulnya orang belajar agama ini pastinya mempunyai akhlakul karimah. Orang Jawa kan pernah bilang, kalau orang itu makin berilmu, tambah duwe ilmu, tambah dingklu. Makin berat ilmunya, makin banyak ilmunya, dia makin tawadhu. Jadi dia tahu mana yang lebih tua, mana yang harus dihormati, mana yang dikatakan ulama. Kita itu perlu menghormati semua. Sekarang tidak ada. Padahal Rasulullah sudah memberi pernyataan, laisa minna man lam yuwakkir kabirona walam yarham saghirona. Bukan golonganku, kata Rasulullah, kalau ada yang muda atau yang lebih rendah tidak bisa menghormati yang lebih mulia, tidak bisa memuliakan, tidak bisa menghormati yang lebih tua, dan orang tua tidak menyayangi yang lebih muda. Itu juga sama-sama tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Sekarang semisal kita ini mau mengkritiki orang yang memang ilmunya lebih dari kita, perbuatan amaliyahnya sudah lebih bagus daripada kita, terus kita itu di mana? Kalau kita bisa mengkritiki ulama, terus yang mengkritiki kita ini siapa? Jelasnya lebih rendah lagi. Wong kita saja berani mengkritiki ulama, maka orang-orang yang lebih rendah pun akan berani mengkritiki kita. Oleh karenanya jangan gampang-gampanglah untuk menyampaikan kritikan kepada para ulama, kecuali secara zahir apa yang disampaikan ulama itu memang salah. Kita perlu memberi pernyataan bahwa itu salah, tapi bukan untuk menghina, memberi penjelasan bahwa apa yang disampaikan itu salah. Misalkan ada ulama bohong, mohon maaf, ulama ini tidak semua para ilmuwan itu dikatakan ulama. Jadi ada ulama yang tarosuman, hanya sekedar labelnya saja ulama, tapi hakikatan bukan. Karena dalam Islam itu ada dua ulama. Ulama yang betul-betul hakikat, ada ulama yang zahiron. Ulama yang zahiron ini lebih ditakuti daripada Dajjal oleh Rasulullah. Ini kan kita sering dengar, ada hadis Rasulullah bersabda, bilang kepada sahabat, Rasulullah bersabda menyampaikan kepada sahabat, ana min ghairi dajjal akhwafu ilaikum minad dajjal. Saya daripada selain Dajjal, wahai para sahabat, lebih khawatir kalian hadapi ketimbang Dajjal. Ini berarti kan ada manusia yang lebih ditakuti daripada Dajjal. Para sahabat ini kaget. Ma huwa ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Dalam pertanyaannya tidak pakai man huwa, tapi para sahabat mengatakan ma huwa ya Rasulullah. Apa itu wahai Rasulullah yang lebih ditakuti daripada Dajjal? Maka Rasulullah mengatakan qalu
qala al ulama usu. Rasulullah menyampaikan adalah ulama yang jelek, ulama yang demi kepentingan dunia saja, ulama yang tidak memikirkan akhiratnya. Nah, makanya ulama yang dikritiki ini ulama sungguhan apa bukan? Nah, seperti itu. Tapi kalau toh ada orang bersalah, tetap kepada prinsip yang tadi, bukan untuk menghina, tapi menjelaskan bahwa itu adalah salah. Jadi masalah tidak beretika ini tetap harus sesuai etika ala thariqatil islamiyah. Jadi secara Islam akhlak itu seperti apa? Kadang-kadang kita hanya mengatakan bahwa zaman Sayyidina Ali pernah berjalan di belakang orang Nasrani, kemudian Sayyidina Ali tidak mendahului orang Nasrani tersebut. Ini dijadikan apa namanya pijakan bahwa kepada siapapun, jangankan sama-sama orang Islam, hatta kepada Nasrani, hingga kepada tingkatan Nasrani kita tetap harus sopan. Ini perlu dijelas juga. Ini Nasrani yang model siapa? Orang tekun beragama Nasrani, memang dia betul-betul ikut zamannya Nabi Isa. Kitab apa itu namanya? Yang ada pada Nabi Isa, kitab Injilnya sudah tidak dirubah-rubah, tekun di situ. Ini namanya orang Nasrani sungguhan, makanya dia dihormati oleh Sayyidina Ali karena sepuhnya. Jadi ini bukan Nasrani yang belehar-belehar, yang kitabnya sudah diganti, yang Nabi Isanya sudah dikatakan Tuhan anak, bukan seperti itu. Nah, oleh karenanya kembali kepada masalah awal, di zaman politik kita mudah mendamprat orang, bahkan nyampe berani mencaci maki para ulama. Ini naudzubillah, kalau sudah mencaci para ulama, mohon maaf, orang yang berbeda dengan ulama ini ulama ini kita kan tidak tahu siapa yang diberi pernyataan oleh Allah sebagai waliullah. Allah menyimpan 3 hal dalam 3 hal yang lain. Walinya Allah ini juga disimpan, mana yang betul-betul walinya Allah. Tapi secara zahir, orang-orang yang tekun beribadah, keilmuannya yang memumpuni, maka jangan-jangan itu adalah waliullah. Kalau kita mendampratnya, maka Allah lah yang menjadi musuhnya. Nah, jadi kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai mencaci maki para ulama. Kalau toh ada kesalahan apa yang disampaikan, kita perlu menyampaikan memang salah. Tidak boleh disimpan, kalau salah ya tetap salah, sekalipun ulama itu kan bukan nabi. Jadi mungkin saja ada kesalahan, tapi bukan dengan nada menghina, bukan dengan nada mencaci maki, karena kita biar tetap ada pada koridor akhlakul karimah, tatanan akhlak bagaimana kita harus sopan menghormati kepada orang yang lebih tua, lebih-lebih yang punya ilmu. Nah, demikian ini untuk menyikapi penghormatan kepada yang lebih tua di masa politik yang gampang untuk mencaci maki siapapun saja, seperti itu. Dari dampak beredarnya hoak, kemudian berembet kepada pencacian terhadap ulama, seakan-akan ini membuat umat Islam terkotak-kotak. Ya. Membuat umat Islam terpecah belah. Lah, tentu di situ perlu ada penyatuan, ada persatuan terhadap umat Islam. Politik ini, nah ini sebetulnya dampak dari politik yang tidak baik. Ada sebuah ungkapan indah dari salah seorang ulama yang masyhur bil wilayah, terkenal bahwa beliau adalah salah satu min auliyaillah, menyampaikan ta'assubul ahzab tafrikul jamaah wa tafrikul jamaah haram. Fanatik, ta'assub ini fanatik, kalau bukan partai ini atau kalau bukan calon ini saya tidak akan ikut. Kalau bukan partai ini saya tidak akan berpartai. Ini akan menyebabkan kesalahan. Kenapa? Dengan fanatik semacam itu, maka umat Islam yang ada di partai lain, di kelompok lain, kita akan mengecamnya. Sehingga menjadi tafrikul jamaah. Jamaah Islamiyah ini, persatuan umat Islam ini akan terpecah. Padahal kita sudah tahu, ada perintah kita agar sama-sama berpijakan dengan hablillah, wala
wala tafarraqu. Selama umat Islam ini berada dalam koridor syariat Islamiyah, ini semuanya bersaudara. Kalau memecah ini, maka tidak diperkenankan. Seperti apa yang dikatakan tadi, itu adalah haram. Jadi dilarang oleh syariat Islam berpecah belah di antara umat Islam. Rasulullah pun juga menyampaikan, al-muslim akhul muslim, bahwa orang Islam adalah saudara kepada sesama Islam. Tasyuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau yang satu sakit, dia menjenguknya seolah-olah sama-sama sakit. Ini kok malah politik membawa perpecahan. Kemudian ini semuanya membela politik. Ini kan berarti yang dipegang ini apa? Yang diikuti siapa? Yang akan menjadi arah dalam kehidupannya itu apa? Kenapa kok lebih mementingkan politiknya daripada saudara sesama muslimnya? Bahkan dampaknya lebih parah ini, lebih mencintai non-muslim daripada muslim, lebih mencintai kafir daripada muslim, gara-gara politik. Jadi politik dampaknya parah. Ada lagi, bukan hanya politik, sebetulnya bukan di politiknya, bukan di partainya, tapi adalah di uangnya. Itu orang kita semua begitu. Buktinya ada, coba lihat di tetangga-tetangga kita. Ada tetangga kita orang Islam mempunyai toko kelontong, jual kecil-kecilan. Tapi di toko sana ada non-muslim punya toko gede, selisih 500. Kira-kira kita mau datang kemana? Ke tetangga kita yang harganya 7.000, tapi di toko sana milik non-muslim harganya 6.500. Selisih 500, saudara ukhuwah Islamiyah sudah hilang. Apa yang membuat pecah? Bukan politiknya sebetulnya, tapi adalah uangnya. Jadi orang kalau kelihatan uang ini, ada bahasa dari salah seorang ulama mengatakan, orang ini kalau kelihatan uang sama dengan di musim panas, tidak ada rumput, tapi itu sapi diberi kacamata hijau. Semua yang kering-kering kelihatan hijau, semangat untuk mengejarnya. Nah, demikian orang kalau melihat uang, maka semangat mengejarnya, bukan politiknya. Kalau di politiknya adalah ahli politik pindah-pindah partai, berarti kan partainya itu bukan apa-apa, tapi tujuannya adalah kepentingannya, atau dalam arti kata lain adalah uangnya. Nah, disinilah makanya kenapa ta'assub tidak boleh, fanatik tidak boleh. Yang penting semuanya menjaga aturan Islam, apapun partainya, yang penting Islam dilaksanakan dengan baik, itu berarti juga baik. Akan tetapi mohon maaf, karena ini berbicara politik terkait dengan partai, ada partai itu yang asasnya sudah tidak Islami, tapi banyak orang Islam yang ada di situ. Saya tidak tahu bagaimana nalarnya, bagaimana ijtihadnya. Mungkin dia mengatakan ma yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Partai kan hanya tangganya, yang penting tujuannya adalah ridha Allah. Mungkin mengatakan seperti itu, tapi saya tidak paham. Yang jelas yang harus kita ikuti itu adalah yang mengatur dengan teori-teori Islam. Yang tidak pakai teori Islam itu adalah tidak baik. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian terkait dengan ta'assubul ahzab di tahun politik ini. Jangan sampai menyebabkan terpecah belahnya umat Islam. Kita jangan sampai bertengkar, bertikai sesama saudara muslim tapi karena kepentingan politiknya. Janganlah, pandanglah dengan kacamata keridhaan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Insya Allah akan menjadi ketenangan. Nah, seperti itu.